Dalam hidup, kesuksesan seringkali dirayakan, dan ini adalah hal yang wajar. Perasaan mencapai sesuatu yang kita dambakan, belum lagi ditambah banjir pujian dari banyak orang, tentunya semua ini membuat kita merasa mabuk kepayang, bukan? Tapi apa yang terjadi ketika semua perasaan bahagia ini pudar? Halo semuanya, nama saya Michael, selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana kita bisa menjalani hidup yang penuh makna. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Brian S. Lowry yang berjudul How to Live a Meaningful Life dan diolah dari berbagai sumber. Dalam hidup, kita pasti pernah mencapai titik sukses tertentu, entah itu mendapatkan proyek besar, pekerjaan baru, atau bahkan berhasil kurus. Ketika kamu mencapainya, semua terasa begitu indah, bukan? Tapi setelah kegembiraan ini pudar, apakah kamu pernah bertanya ke dirimu sendiri? Gini doang nih. Jika iya, kamu tidak sendirian. Kali ini saya yang akan bicara soal sukses. Apa rasanya sukses? Kenapa kadang sukses itu bisa membuat kita merasa hampa setelahnya? Dan bagaimana kita bisa menemukan makna di luar dari pencapaian pribadi? Ketika kamu merasa hampa setelah mencapai titik sukses tertentu, hal yang sama juga dirasakan oleh banyak orang. Menurut ahli psikologi, ada beberapa hal yang membuat hidup terasa bermakna. Tapi sayangnya, sukses seringkali tidak selalu memberikan hal tersebut. Pertama adalah koheren. Artinya, bagaimana hidup terasa masuk akal. Ini adalah perasaan yang kamu dapatkan dari kehidupan sehari-hari. Bangun pagi, menggosok gigi, pergi ke kantor, dan melakukan hal yang kamu kuasai. Ini bicara soal bagaimana kamu menjalani pola dalam hidup. Nah, pencapaian hidup seringkali memberikan kita sebuah perasaan koheren di mana semua ini cocok dengan kerangka pikir kita. Misalnya kamu kerja keras, wajar dong jika kamu mencapai tujuan yang kamu pasang. Tapi ketika kamu mencapai hal tersebut, kamu tidak lagi mengejar hal itu. Toh kamu kan sudah mencapainya. Disinilah pola tersebut mulai runtuh. Hidup mungkin terasa mulai kehilangan arah, dan tiba-tiba saja kejelasan yang kamu miliki untuk mengejar tujuan tersebut telah sirna. Kedua adalah tujuan. Tujuan artinya kamu punya sesuatu yang kamu kejar, sesuatu yang mendorong kamu untuk bangun setiap pagi. Ketika kamu mengerjakan sebuah proyek besar atau mengejar mimpi atau bahkan sederhana pergi olahraga setiap pagi, artinya kamu punya sebuah tujuan yang ingin kamu raih. Kamu tahu dengan jelas abis ini mau apa. Tapi apa yang terjadi ketika kamu sudah mencapainya? Kemana dorongan itu pergi? Disinilah banyak orang merasa tersesat. Ibaratnya mereka menemui jalan buntu. Oke, kamu sukses, lalu apa? Ketiga adalah signifikan. Signifikan adalah perasaan kalau apa yang kamu kerjakan itu bermakna dalam jangka panjang. Ini artinya perasaan di mana kamu merupakan bagian dari sesuatu yang besar. Nah, sayangnya pencapaian pribadi walaupun terasa begitu nikmat, semua ini berfokus pada dirimu saja. Jadi ketika fokusmu hanya tentang dirimu seorang, maka akan sangat sulit kamu merasa signifikansi yang kamu kerjakan. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat hidup bermakna? Bagi kebanyakan orang, ini adalah soal hubungan sosialnya dengan orang lain. Coba ingat lagi hubungan sosial yang sudah kamu bina hingga sekarang. Hubungan dengan teman, keluarga, rekan kerja, dan sebagainya. Ketika kamu menjadi bagian dari cerita hidup mereka, maka disitulah tercipta makna yang cukup dalam. Contohnya begini, seorang profesor yang menjadi mentor dari siswanya yang sedang berusaha untuk mendapat gelar profesor. Tentu saja hal ini tidak mudah. Mereka berdua bekerja keras selama 4 tahun. Tapi yang paling memorable adalah rasa puas yang muncul ketika siswanya berhasil. Tentu saja pencapaian pribadi si profesor itu penting, tapi ketika dia membantu orang lain di sepanjang jalan mencapai kesuksesan pribadi, disitulah makna yang sesungguhnya. Tentu saja hal ini yang bisa kita rasakan, entah itu membantu teman yang membutuhkan, menjadi mentor bagi rekan kerja, atau menjadi pendengar setia ketika seseorang curhat. Momen itulah yang nempel di benak kita. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan salah sangka ya. Bukan berarti pencapaian pribadi itu nggak penting. Tentu saja hal ini penting, tapi kita harus ingat, ketika kita sedang mengejar sukses, kita juga bisa sambil mencari makna dalam hidup. Karena pengejaran sukses itu lebih mudah karena ada tolak ukurnya. Misalnya kamu mendapatkan pekerjaan, mendapatkan promosi jabatan, kenaikan gaji, semua ini bisa terukur. Tapi bagaimana dengan makna?
Makna jauh lebih sulit untuk didefinisikan dan pengejaran makna hidup tidak selalu terasa begitu nikmat seperti halnya pengejaran sebuah kesuksesan. Misalnya menjadi orang tua. Banyak studi menemukan ketika orang tua menghabiskan waktu untuk merawat anak mereka, maka hal ini bisa memberikan mereka makna dalam hidup. Tapi bukan berarti mereka juga bahagia saat menjalani hal itu. Nah, bagaimana kita bisa menemukan makna dalam hidup? Pertama, masuk dalam cerita hidup orang lain. Alih-alih hanya fokus menjadi karakter utama dalam hidupmu sendiri, cobalah bermain untuk menjadi pemain pendukung di hidup orang lain. Mungkin membantu temanmu untuk mencapai tujuan hidupnya, menjadi mentor bagi rekan kerja yang lebih muda, atau bahkan bersedia menemani temanmu yang baru putus cinta. Intinya, kamu berusaha untuk menjadi bagian yang lebih besar dari dirimu sendiri. Kedua, belajar menerima kalau makna dalam hidup tidak selalu membuat kita bahagia. Pengejaran makna dalam hidup tidak serta-merta membuat kita bahagia terus-menerus. Kadang hal ini tidak nyaman, kadang butuh usaha yang keras. Tapi pada akhirnya semua ini setimpal. Ketika berusaha memenuhi kebutuhan orang yang kita cintai atau berkontribusi di luar dari kepentingan dirimu sendiri, maka hal ini bisa membawa kepuasan. Mungkin tidak memberikan kebahagiaan instan yang biasanya kamu dapatkan ketika meraih sebuah kesuksesan, tapi efeknya lebih dalam dan memberikan kebahagiaan yang lebih lama. Pada akhirnya, bukan pencapaian pribadi yang akan bertahan lama. Tentu saja hal ini penting, tapi sesuatu yang akan kamu warisi adalah dampak yang kamu berikan bagi hidup orang lain, hubungan sosial yang kamu bangun, dan cerita di mana kamu menjadi bagian di dalamnya. Semua inilah yang lebih bernilai. Saya jadi ingat sebuah kutipan dari seorang penulis Amerika bernama Maya Angelou. Dia mengatakan, "Saya belajar kalau orang lain akan lupa atas apa yang saya katakan. Mereka akan lupa apa yang saya lakukan. Tapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana saya membuat mereka merasakan sesuatu." Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.